Sebab jika fenomena megamania ini dibiarkan tanpa hambatan, bakal membahayakan posisi penguasa di bawah rezim Orde Baru. Karena itu sebelum Munas PDI digelar, pemerintah menurunkan tim intelijen agar Mega bersedia mengakomodir tokoh-tokoh PDI yang bisa disetir penguasa. Dengan cara ini penguasa berkeyakinan bisa mengendalikan atau bahkan membendung langkah Mega secara halus atau secara tidak langsung di kemudian hari. Dan hal ini akhirnya memang dilakukan penguasa. Namun lebih sering persekongkolan politik penguasa untuk membungkam lawan-lawan politiknya dilakukan secara kasar. Itu tampak pada puncak pencegalan Megawati melalui pelaksanaan Kongres PDI di Medan pada 20-22 Juni 1996. Kongres ini terlaksana bermula dari pembelotan yang dilakukan 16 anggota DPP PDI yang dimotori Fatimah, Ahmad, dan Ismunandar. Kelompok 16 ini mendesak DPP PDI agar membicarakan usulan berbagai cabang PDI agar digelar kongres secepatnya. Benarkah cabang-cabang PDI menghendaki kongres? Sejumlah fakta mengindikasikan bahwa tuntutan dilaksanakannya kongres itu merupakan rekayasa penguasa. Fatimah, Ahmad, dan Suryadi yang tergusur dalam Kongres Medan sebelumnya bermain mata dengan penguasa. Pertama-tama, beberapa bulan sebelumnya Suryadi mengadakan perjalanan ke berbagai daerah untuk membujuk cabang-cabang PDI agar menuntut dilaksanakannya kongres. Sebagai contoh, pada tanggal 12 April 1996, Suryadi menemui Ketua PDI Timur Timur, Gabriel De Costa. Gabriel dibujuk mengikuti kongres, dan beberapa waktu kemudian Suryadi mengadakan pertemuan dengan sejumlah pendukungnya di Tawangmangu. Pertemuan ini membicarakan skenario pelaksanaan kongres. Sebagai motor penggerak anggota DPP PDI yang membelot, Fatimah Ahmad terlihat sering diundang dan mengadakan pertemuan dengan kalangan militer. Misalnya dalam Rapim ABRI bulan Maret 1996, Fatimah ikut hadir atas undangan Panglima ABRI Faisal Tanjung. Dalam kesempatan itu Fatimah dipertemukan dengan Akbar Tanjung. Kemudian Faisal Tanjung, Akbar Tanjung, dan Fatimah Ahmad membicarakan rencana penggulingan Megawati. Jika sukses, kabarnya nih, Fatimah dijanjikan jabatan menjadi menteri dalam Kabinet Pembangunan 7. Kalangan militer dalam skenario pendongkelan Megawati ini tidak hanya memasrahkan kepada Fatimah dan Suryadi. Mereka juga melakukan aksi sendiri melalui jalur-jalur birokrasi dan militer di daerah-daerah. Sebagai contoh, Megawati banyak menerima surat pengaduan dari berbagai kader PDI di daerah. Mereka katanya banyak yang ditekan kalangan militer dari Komando Distrik Militer atau Kodim, Komando Resort Militer atau Korem, dan Komando Daerah Militer Kodam untuk mendukung kongres. Dari jalur birokrasi, penguasa biasanya menekan kader-kader PDI di daerah melalui aparat kantor sosial dan politik. Sebagai tokoh yang menjadi sasaran bidik, Megawati sebenarnya tidak tinggal diam. Melalui surat resmi tertanggal 10 Mei 1996, dia minta penjelasan Panglima ABRI Faisal Tanjung. Akhirnya di kantor Sospol ABRI, Ketua Umum PDI Megawati bersama Sekjen Alex Litai dan sejumlah anggota pengurus yang masih loyal diterima Kasospol ABRI Letjen Syarwan Hamid pada tanggal 2 Juni 1996. Dalam pertemuan ini, Syarwan membantah ABRI ikut campur dan bahkan melakukan penekanan. Menurutnya, apa yang dilakukan ABRI adalah hanya merespon permintaan para senior PDI, dan dengan alasan itu, ABRI akhirnya memang mendukung penuh pelaksanaan kongres. Sehari setelah pertemuan dengan Syarwan Hamid, tanggal 3 Juni DPP PDI mengadakan rapat guna membahas tuntutan dilaksanakannya kongres. Namun rapat di kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro ini deadlock. Rapat rencananya akan dilanjutkan keesokan harinya. Anehnya pada saat bersamaan, dipimpin Ketua DPD PDI Jawa Tengah Sumario, sejumlah pengurus PDI dari berbagai daerah menghadap Dirjen Sospol Departemen Dalam Negeri Maijen Sutoyo NK. Kepada Sutoyo, Sumario menyerahkan 21 dokumen yang menurutnya berisi pernyataan 21 DPD yang mewakili 215 DPC PDI yang menginginkan
dilaksanakannya Kongres. Saat rapat lanjutan yang membahas tuntutan dilaksanakannya Kongres, kelompok 16 yang dipimpin Fatimah mengadakan pertemuan sendiri di Hotel Wisata Internasional. Rapat berjalan mulus dan Fatimah langsung mengumumkan terbentuknya panitia Kongres. Fatimah menjadi ketua panitia dan Ismunandar sekretarisnya. Pada saat hampir bersamaan di kantor DPP PDI Jalan Diponegoro, Ketua PDI Sutaryo bersama Sekjen Alex Litai dan Ketua Litbang Kwi Kian Gi mengumumkan hasil rapat yang isinya menolak dilaksanakannya Kongres. Pada hari itu juga Faisal Tanjung mendukung dan siap mengamankan Kongres di Medan. Karena itu, apapun reaksi pendukung Megawati, Kongres mesti sukses. Pertanyaannya adalah kenapa Kongres harus digelar meskipun sebagai Ketua Umum DPP PDI Megawati tidak menyetujui dan bahkan menolaknya. Hal itu memang tidak bisa dipisahkan dari tradisi politik rezim Orde Baru. Sejak Soeharto mengambil alih kekuasaan dari Soekarno, peluang untuk munculnya kekuatan alternatif dari arus bawah tidak pernah dibuka. Sejak masih embrio, kekuatan-kekuatan alternatif sudah ditindas dan dibumi hanguskan. Tokoh-tokoh yang berseberangan atau menentang penguasa banyak yang dimasukkan ke dalam bui. Dan di mata penguasa, Megawati merupakan tokoh yang bisa melahirkan kekuatan alternatif. Karena itu sejak dini langkahnya harus dijegal. Apalagi saat itu pelaksanaan pemilu 1997 semakin dekat dan masa PDI sudah mulai berani secara terang-terangan mencalonkan Megawati sebagai presiden. Sesuatu yang sangat haram dilakukan atau sangat haram diinginkan Soeharto. Maka merekayasa dilaksanakannya Kongres merupakan jalan pintas untuk membendung kekuatan Megawati. Satu-satunya agenda Kongres adalah mendongkel Megawati sebagai Ketua Umum PDI dan menggantikannya dengan Suryadi. Dengan cara ini, jelas Megawati tidak akan bisa dicalonkan dan mencalonkan diri sebagai presiden dalam sidang umum MPR 1998 lantaran posisinya telah digantikan Suryadi. Meskipun sempat ricuh, penguasa berhasil memaksakan dilaksanakannya Kongres di Medan tanggal 20-22 Juni 1996. Sejak saat itu, pemerintah tidak mengakui Megawati sebagai Ketua Umum DPP PDI dan hanya mengakui PDI di bawah kepemimpinan Suryadi. Namun menurut pengamat politik Arbi Sanit, bukan hanya itu tujuan penguasa mendongkel Megawati. Di mata Arbi, pemerintah memiliki 4 kepentingan. Pertama, seperti diuraikan sebelumnya, memang terkait dengan pencalonan presiden periode 1998-2003. Selama rezim Orde Baru, setiap kali pemilihan presiden ada kesepakatan tak tertulis harus calon tunggal. Meskipun banyak yang yakin Megawati tidak akan terpilih jika bersaing dengan Soeharto. Jika itu terjadi, Soeharto akan merasa dipermalukan lantaran kesepakatannya tidak bulat lagi, melainkan lonjong. Kedua, Megawati dinilai terlalu berani lantaran mempersoalkan dwi fungsi ABRI. Setidak-tidaknya ia membiarkan salah satu kadernya yang jadi anggota fraksi PDI di DPR, Aberson Marle Sihaloho, yang secara terang-terangan mempersoalkan dwi fungsi ABRI. Padahal soal dwi fungsi ABRI ini merupakan wilayah terlarang yang tidak boleh diutak-atik oleh siapapun dan dari kekuatan manapun. Dan Mega telah dinilai melanggarnya. Ketiga, jika dibiarkan, Megawati dalam memimpin PDI bisa membuat cacat legitimasi rezim Orde Baru. Sebab konflik di tubuh PDI sendiri dinilai penguasa masih berlarut-larut. Ini bakal mengganggu jalannya pemilu 1997. Dan keempat, Golkar tidak mau lagi kehilangan suara seperti pada pemilu sebelumnya. Terdongkraknya perolehan suara PDI pada pemilu 1992 oleh faktor Megawati dan Guruh tentu mengkhawatirkan kalangan Golkar. Sebagai partainya penguasa, Golkar tidak ingin kehilangan legitimasi atau dukungan masanya bakal berkurang. Perjalanan politik Megawati tampaknya terus dijegal dari berbagai arah. Kongres Medan bukan satu-satunya cara. Apapun caranya, Megawati akan terus digusur, mulai dari soal sepele seperti legalitas pimpinan PDI Jawa Timur, DPP PDI reshuffle, sampai stigma politik yang menakutkan, dicap PKI.
Masalah legalitas ketua PDI Jawa Timur justru tidak segera dicarikan jalan keluar, melainkan diperuncing oleh penguasa. Dalam konferensi daerah 12-13 Juli 1994, mestinya Sucipto terpilih sebagai ketua karena dia memperoleh 180 suara, sedangkan Latif Pujosakti cuma 153 suara. Namun karena terdapat kelebihan 4 suara, pemilihan dibatalkan dan penentuan ketua ditentukan melalui sistem formatur. Tim formatur terdiri dari 7 orang yang mewakili bekas keresidenan di Jawa Timur dan formatur tersebut diketuai Megawati. Tim formatur ternyata tidak mampu menghasilkan keputusan lantaran tidak dicapai kesepakatan. 5 dari anggota formatur memilih Latif dan mereka menganggapnya sah lantaran tugasnya formatur memang menentukan siapa yang bakal menjadi ketua. Namun Sucipto beranggapan tugas formatur hanyalah membantu Megawati, Ketua Umum PDI yang menjadi ketua tim formatur. Karena meskipun sudah 2 kali mengadakan rapat, tetap tidak menghasilkan keputusan bulat dan Megawati menyatakan formatur deadlock. Sebagai ketua tim formatur, Megawati akhirnya mengambil alih. Akhirnya melalui SK DPP PDI nomor 043/1994, Sucipto ditetapkan sebagai ketua. Namun kubu Latif menentang keputusan Megawati lantaran dinilai tidak adil, memihak salah satu pihak. Akhirnya terjadi dualisme kepemimpinan PDI di Jawa Timur. Sucipto berpegang pada SK DPP PDI, sedangkan Latif mengklaim sebagai ketua yang sah lantaran dipilih mayoritas formatur dan memperoleh dukungan 32 dari 30 cabang PDI di Jawa Timur. Yang membuat permasalahan PDI Jawa Timur meruncing, Gubernur Jawa Timur Basuki Sudirman cenderung mendukung Latif. Bahkan pelantikan Sucipto sebagai ketua PDI Jawa Timur oleh Megawati tidak diizinkan dan akhirnya gagal. Sementara pelantikan terhadap Latif yang dilakukan Ketua Umum PDI tandingan, Geri Mbatemoi, didukung. Dualisme PDI di Jawa Timur terus berlangsung hingga Kongres Medan dan Latif Pujosakti meninggal dunia. Ujian yang cukup berat bagi Mega di awal kepemimpinannya adalah pembelotan yang dilakukan sejumlah pengurus DPP PDI dan stigma politik. Salah seorang ketua DPP PDI, Geri Mbatemoi, mengadakan perlawanan terhadap Mega dengan alasan banyak kader PDI yang terlibat dalam gerakan 30 September. Dia berkomplot dengan Yusuf Meruk dan membentuk DPP PDI Reshuffle, Yusuf Meruk sebagai ketuanya. Dibentuknya PDI Reshuffle ini menurut Yusuf Meruk memiliki 3 tujuan. Pertama, membersihkan PDI dari anasir-anasir PKI. Dia menuding sedikitnya ada 300 orang kader PDI baik di pusat maupun di daerah termasuk suami Mega sendiri, Taufik Kemas, terlibat dalam gerakan 30 September. Kedua, mengembalikan PDI pada rel Orde Baru. Karena menurut Yusuf, selama ini PDI diwarnai ajaran paham politik Orde Lama. Dan ketiga, menyelesaikan konflik PDI melalui musyawarah Majelis Pertimbangan Partai yang bisa dilaksanakan di antara 2 kongres. Dengan terbentuknya DPP PDI Reshuffle ini, kepemimpinan Mega dianggap tidak sah, inkonstitusional. Pemerintah tidak pernah menghalang-halangi sepak terjang Yusuf Meruk dan Geri Mbatemoi yang mengatasnamakan DPP Reshuffle. Bahkan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal R. Hartono memberikan dukungan. Pemerintah atau aparat berwenang juga membenarkan dugaan adanya kader-kader PDI di bawah kepemimpinan Mega yang terlibat gerakan 30 September. Konflik-konflik internal partai politik seperti itulah yang memang sejak awal diciptakan dan dilestarikan oleh rezim Orde Baru. Dengan begitu, kekuatan-kekuatan alternatif dalam perpolitikan nasional tidak pernah terkonsolidasikan dengan baik dan penguasa bisa mengendalikan dan mengkooptasinya. Sehingga dengan mulus penguasa berhasil menyingkirkan Megawati dari arena pemilu 1997 melalui Kongres Medan. Dan sejak Kongres Medan berhasil mengangkat Suryadi sebagai Ketua Umum DPP PDI versi pemerintah, Mega akhirnya terpental dan tidak bisa mengikuti pemilu 1997. Namun, Mega tidak pasrah, tidak mau mengalah. Selain terus melakukan upaya-upaya hukum untuk menggugat kesewenang-wenangan penguasa melalui pengadilan, Mega juga mengkonsolidasikan kekuatannya. Kesetiaan pengikutnya tidak tergoyahkan, bahkan arus dukungan terhadapnya makin kuat. Pengikutnya makin militan karena Mega sendiri tetap kukuh pada pendiriannya.
Sampai pada akhirnya kekuatan rezim Orde Baru runtuh oleh gerusan arus reformasi, kekuatan politik Megawati semakin nyata. Sukses Megawati menggelar Kongres kelima PDI di Bali pada Oktober 1998 merupakan bukti bahwa kekuatan politiknya memang tidak bisa dianggap remeh. Sikap pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden B.J. Habibie sebenarnya masih terlihat bimbang. Terbukti sebelumnya, meskipun semula terlihat ragu-ragu, pemerintah akhirnya mengizinkan PDI Suryadi menggelar Kongres kelima di Palu, Sulawesi Tengah pada bulan Agustus 1998. Kongres itu memilih Budi Haryono sebagai ketua PDI. Sikap serupa juga ditunjukkan saat Mega hendak menggelar Kongres. Semula pemerintah keberatan, namun karena desakan arus reformasi yang terus menguat dan Mega bersikukuh menggelar Kongres, pemerintah akhirnya memberikan izin. Seperti di zaman rezim Soeharto, pemerintah Habibie juga masih melanggengkan dualisme kepemimpinan di tubuh PDI. Namun apapun sikap penguasa, sukses Kongres PDI di Bali ini merupakan buah kemenangan perjuangan politik Mega. Beberapa saat menjelang Kongres misalnya, dukungan yang terus mengalir tidak hanya datang dari arus bawah, melainkan juga kalangan elit dan bahkan para jenderal purnawirawan ABRI. Gelombang pertama para jenderal yang bergabung dengan Mega adalah Maijen TNI Purnawirawan Theo Syafei dan Maijen TNI Purnawirawan RK Sembiring Meliala. Selain itu, para jenderal purnawirawan yang dikenal cukup kritis yang tergabung dalam Barisan Nasional juga mendukung Mega. Mereka adalah mantan Pangkostrat, Letjen TNI Purnawirawan Kemal Idris, mantan Gubernur DKI, Letjen TNI Purnawirawan Ali Sadikin, dan mantan Ketua MPR DPR, Letjen TNI Purnawirawan Haris Suhud. Tokoh-tokoh penting lain yang mendukung Barisan Nasional adalah Hasnan Habib, Edi Sudrajat, Min Sugandi, Subroto, Ari Sadewo, Solihin GP, dan Bambang Soeharto. Dalam konteks kepolitikan nasional Indonesia, mengalirnya dukungan tokoh-tokoh penting dari lingkungan militer ini sangat mengejutkan. Sebab selama ini ABRI telah digariskan untuk menyalurkan aspirasi politiknya ke Golkar dan menjadi pendukung paling setia Orde Baru. Dan sebagian dari mereka yang mendukung Mega itu merupakan pendiri dan pendukung utama rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Karena itu, masuknya para jenderal purnawirawan ABRI pada awalnya sempat menimbulkan perdebatan dan kecurigaan bahkan di tubuh PDI sendiri karena beberapa alasan. Pertama, mereka yang mendukung Mega dinilai hanya berlatar belakang kekecewaan terhadap Golkar. Alasannya, mantan Menhankam Pangap Edi Sudrajat yang mereka jagokan untuk menjadi ketua umum Golkar melalui musyawarah nasional luar biasa pada bulan Juli 1998 dikalahkan oleh Akbar Tanjung. Akbar Tanjung di mata mereka adalah tangan kanan Habibie. Padahal mereka menolak atau menentang kekuasaan keabsahan Habibie sebagai presiden pengganti Soeharto. Mereka akhirnya memang gagal menguasai Golkar karena begitu terpilih menggantikan Harmoko sebagai pimpinan Golkar, Akbar Tanjung melakukan gerakan pembersihan. Untuk melampiaskan kekecewaannya itu, mereka akhirnya mendukung Mega. Kedua, bergabungnya para jenderal purnawirawan ABRI itu justru dinilai sebagai salah satu skenario ABRI untuk mengkooptasi PDI atau menggerogoti kekuatan Mega dari dalam. Dari kalangan intern PDI sendiri juga ada kekhawatiran semacam ini. Dasar pikirannya adalah karena tidak mampu lagi membendung kekuatan Mega dari luar lantaran dukungan terus mengalir sangat dahsyat, ABRI terpaksa harus memasukkan orang-orangnya ke dalam tubuh PDI. Tegasnya semacam penyusupan lah. Kekhawatiran di kalangan internal PDI tampak saat kongres di Bali. Banyak peserta kongres yang keberatan jika Theo Syafei dan Sembiring Meliala dimasukkan ke dalam kepengurusan DPP PDI. Alasannya sudah jelas, kedua tokoh ini baru masuk PDI yang tentu saja belum teruji loyalitasnya. Namun tampaknya tidak seluruhnya benar jika latar belakang mereka bergabung PDI atau mendukung Mega hanya lantaran kekecewaannya terhadap Golkar. Bahwa mereka menganggap rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto yang menjadikan Golkar sebagai mesin politiknya telah melenceng dari cita-cita awalnya memang benar. Namun lebih dari itu, faktor yang menyebabkan mereka berbalik haluan dan kemudian bergabung PDI dan mendukung Mega adalah kesamaan visi dan strategi perjuangan. Setidaknya, jika dianggap bisa mewakili, hal itu diungkapkan Sembiring Meliala yang saat itu tekun mengikuti jalannya kongres.
Menurut Sembiring, apa yang diperjuangkan PDI yang dipimpin Megawati sesuai dengan cita-cita politik dirinya dan para jenderal purnawirawan atau tokoh Golkar lainnya. Karena itu, mereka akhirnya bergabung dan mendukung PDI yang dipimpin Megawati. Kenapa setelah Soeharto tumbang hal itu baru mereka lakukan? Karena menurut Sembiring, pada era sebelumnya situasinya memang tidak memungkinkan. Pada zaman rezim Soeharto, pendekatan politiknya sangat sentralistik dan represif. Keluarga besar ABRI diwajibkan menyalurkan aspirasi politiknya hanya pada Golkar yang diklaim sebagai satu-satunya kekuatan politik Orde Baru. Tapi Mega sendiri dan kemudian anggota PDI akhirnya memang bisa memahami dan menerima kehadiran mereka. Bahkan melalui kongres di Bali, di antara mereka ada yang masuk jajaran pengurus DPP PDI hasil kongres kelima itu. Selain mampu menarik dukungan dari kalangan di luar PDI, kongres di Bali ini tidak hanya mengukuhkan kembali Mega sebagai pimpinan partai, tapi juga secara bulat mencalonkannya sebagai Presiden Indonesia keempat. Hal yang sangat tidak mungkin terjadi saat Soeharto masih berkuasa. Memang, menjelang pemilu 1997, kalangan PDI pernah berkeinginan mencalonkan Mega menjadi presiden. Namun karena itu, Mega akhirnya disingkirkan melalui kongres yang dipaksakan di Medan pada 1996. Soeharto tidak ingin ada calon tandingan pada sidang umum MPR 1998. Karena itu, dia harus diganti oleh orang yang bisa menjamin PDI tidak akan mencalonkan tokoh lain untuk menjadi presiden kecuali Soeharto. Pada kongres PDI kelima ini, tidak ada campur tangan pihak luar meskipun banyak yang berkepentingan. Sampai-sampai Mega menyebutnya bukan semata sebagai kongres PDI, melainkan kongresnya rakyat. Karena peserta benar-benar bisa menentukan sikap sesuai aspirasinya sendiri. Sehingga keputusan kongres untuk mencalonkan Mega menjadi presiden berjalan mulus, tanpa hambatan. Namun untuk benar-benar menjadi presiden, perjalanan Megawati tampaknya tidak semulus proses pencalonannya dalam kongres tersebut. Sebab masih banyak kelompok kepentingan, terutama yang berusaha mempertahankan status quo ala Orde Baru, yang setiap saat siap menjegalnya.